Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjawab tentang judul ataupun jurnal kelompok 4, yaitu atau kelompok genap. Kami memberi judul jurnal kami itu analisis pengaruh motivasi internal dan motivasi eksternal terhadap kinerja karyawan Swiss Berlin Crystal Kupang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah motivasi internal dan motivasi eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap secara parsial maupun simultan terhadap kinerja karyawan pada Swiss Berlin Crystal Kupang. Menurut Martoyo pada tahun 2000, halaman 163, motivasi pada dasarnya adalah suatu proses untuk mencoba mempengaruhi seseorang ataupun karyawan untuk mau melakukan sesuatu yang kita inginkan. Dengan kata lain, adanya suatu dorongan dari luar diri seseorang untuk mau melaksanakan suatu kegiatan atau upaya memenuhi kebutuhan. Dan ada beberapa penjelasan dari kedua jenis motivasi internal maupun eksternal. Yaitu yang pertama kita akan membahas tentang motivasi internal. Motivasi internal adalah motivasi yang dibangkitkan dari dalam diri sendiri, di mana tenaga kerja dapat bekerja karena tertarik dan senang dengan pekerjaannya. Kepuasan, kebahagiaan dalam dirinya yang termasuk dalam motivasi internal adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebutuhan, yang kedua yaitu keinginan, yang ketiga yaitu kerjasama, yang keempat kesenangan kerja, yang kelima itu kondisi karyawan, dan yang keenam yaitu adanya dorongan. Sedangkan yang dimaksud dengan motivasi eksternal adalah motivasi yang berasal dari luar diri. Yang termasuk dalam motivasi eksternal adalah yaitu pertama, imbalan ataupun gaji. Adalah suatu nilai yang diterima seseorang karena telah melakukan suatu aktivitas di mana seseorang tidak secara langsung ada ikatan kontak atau suatu perjanjian lainnya. Imbalan ini bisa berupa upah, wage, gaji atau salary, dan menurut Maltese dan Jackson pada tahun 2006. Sedangkan yang kedua yaitu harapan, adalah keinginan seseorang untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dengan penggunaan kemampuan maksimal serta keterampilan yang profesional. Sedangkan yang ketiga yaitu insentif atau bonus, adalah suatu yang diterima seseorang karena telah melakukan suatu aktivitas di mana seseorang tersebut secara langsung ada ikatan kontrak perjanjian. Contohnya yaitu upah lembur dan bonus. Selanjutnya, nomor 3 yaitu kinerja karyawan. Menurut Dharma pada tahun 1989 mengemukakan bahwa pengukuran kinerja karyawan mempertimbangkan 3 syarat kepentingan, yaitu yang pertama kualitas kerja berkenaan dengan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan. Yang kedua yaitu kualitas kerja berkenaan dengan mutu pekerjaan, dan yang ketiga yaitu ketepatan waktu berkenaan dengan kesesuaian dengan waktu yang telah ditetapkan dari awal pekerjaan. Sedangkan menurut Bermadin dan Russell pada tahun 1995 yang mengungkapkan tentang 6 syarat kinerja karyawan yang terukur. Di antaranya yang pertama yaitu quality, merupakan tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan kegiatan mendekati kesempurnaan atau tujuan yang diharapkan. Yang kedua yaitu quantity atau jumlah yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu timelines, sejauh mana suatu kegiatan diselesaikan tepat pada waktunya. Keempat yaitu cost effectiveness, yakni sejauh mana penggunaan sumber daya organisasi. Yang kelima yaitu need for supervision, sejauh mana seorang bekerja dan dapat melakukan suatu fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan. Dan yang keenam yaitu interpersonal impact, sejauh mana karyawan memelihara harga diri, nama baik, serta kerjasama antara rekan kerja dan bawahan. Tentang metode penelitian. 1. Populasi dan sampel.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Swiss Berlin Crystal Kupang sebanyak 136 orang, dan yang menjadi sampelnya dalam penelitian ini adalah sebanyak 91 karyawan. Dari 91 karyawan yang bersedia mengembalikan kuesioner, hanya sebanyak 68 responden yang berpartisipasi. Sedangkan untuk sisanya 23 karyawan lagi tidak bersedia. Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 68 orang yang disebut dengan responden penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan cara random sampling atau acak. Yang kedua yaitu sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada data primer. Data primer diambil dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh para responden. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah oleh orang atau pengumpulnya atau pihak lain agar mensajikannya dalam berbentuk tabel atau diagram. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur, yaitu merupakan dari jurnal-jurnal penelitian atau artikel-artikel yang sesuai dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data bisa kita lakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada seluruh responden, sehingga kita dapat melakukan pengujian instrumen. Skala pengukuran. Skala pengukuran yang dipakai adalah skala Likert 5 atau skala yang dimulai dari sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju. Hipotesis. Berdasarkan model kerangka pemikiran dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. H1. Motivasi internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. H2. Motivasi eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. H3. Motivasi internal dan eksternal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tahap-tahapan diantaranya uji instrumen, yaitu validitas dan reliabilitas, statistik deskriptif, asumsi klasik, dan analisis regresi berganda. Selanjutnya, untuk pengujian hipotesis digunakan uji T dan uji F. Analisis statistik deskriptif. Pertama, deskripsi variabel motivasi internal X1. Berdasarkan hasil tabulasi data, jawaban rata-rata dari 68 responden adalah sebesar 3,68 dan berada pada kategori setuju. Artinya, responden rata-rata memberikan jawaban setuju untuk item-item pada pernyataan pada variabel internal. Dari data yang terdiri pada tabel 1, maka dapat dilihat bahwa kemampuan responden menyelesaikan masalah dan kemampuan melaksanakan tanggung jawab merupakan motivator yang kuat bagi seseorang untuk bekerja. 2. Deskripsi variabel motivasi eksternal X2. Nilai total Mian untuk variabel motivasi eksternal X2 menunjukkan angka sebesar 3,55. Artinya, responden menjawab setuju untuk pernyataan pada variabel motivasi eksternal X2. Jaminan untuk mendapatkan gaji serta besar upah lembur yang diterima oleh karyawan merupakan motivator kuat bagi mereka untuk bekerja. Kemudian yang ketiga, variabel deskripsi variabel kinerja karyawan Y.
Nilai main untuk variabel Y adalah sebesar 4,19. Artinya untuk penyataan ini rata-rata responden menjawab pernyataan setuju. Kinerja yang baik dapat dilihat dari kemampuan karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai unit standar mutu perusahaan, serta penyelesaian sesuai mutu standar perusahaan. Uji validitas dan reliabilitas instrumen. Dari hasil uji validitas yang dilakukan, terlihat bahwa nilai korelasi positif dan lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan adalah valid. Hasil rekapitulasi hasil uji reliabilitas instrumen yang dilakukan menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel memiliki koefisien alpha range antara 0,83 hingga 0,943. Semua nilai tersebut lebih besar dari 0,6, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliable. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Uji multikoliniaritas. Berikutnya, di bawah ini ditampilkan tabel 1 untuk melihat nilai variabel motivasi internal, motivasi eksternal. Dari tabel 1 di atas, hasil uji besaran tolerance 0,1 dan variance influence factor atau VIF kurang dari 10 menunjukkan bahwa data tidak mengandung multikoliniaritas. Nah, ini tabel satunya hasil dari uji multikoliniaritas. Ada modelnya itu motivasi internal, motivasi eksternal, toleransinya 0,604 dan 0,506 dari motivasi eksternalnya. VIF-nya 1,982 dari motivasi internal, motivasi eksternalnya 1,975. Ini tabel 2-nya yaitu uji normalitas. Dapat dilihat di sini dari tabel 2 di atas diketahui bahwa nilai ASMP-nya SIG 2 Thailand sebesar 0,646. Lebih besar dari konstanta sama dengan 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi secara normal. Nah, ini datanya dari gambar 2, observed comprop. Dari gambar 2 di atas dapat dilihat bahwa distribusi data mendekati normal. Maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi secara normal. Selanjutnya yaitu analisis regresi berganda. Tabel 3 di bawah menunjukkan hasil regresi berganda. Dari data pada tabel 3 di bawah dapat disusun bersama regresi linear berganda pada penelitian ini sebagai berikut. Variabel terikat dan konstanta ditambah koefisien regresi tambah koefisien 2 X 2 tambah ini error, dan Y sama dengan 0,282 X1 tambah 0,364 X2 ditambah 0 tambah error. Nah, dimana di sini keterangannya yang kelima di sini. Ini tabel 3 yang kita bahas tadi. Ada variabelnya, koefisien regresinya, ada beta, ada hitung korelasi parsial, signifikan, keterangan. Ini data yang ditampilkan. Selanjutnya, dari persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Nilai koefisien regresi untuk motivasi internal adalah positif sebesar 0,82. Artinya, variabel motivasi internal X1 memiliki pengaruh positif terhadap variabel kinerja karyawan Y. 2. Nilai koefisien regresi untuk motivasi internal adalah positif sebesar 0,364. Artinya, variabel motivasi eksternal X2 memiliki pengaruh positif terhadap variabel kinerja karyawan Y. Pengujian hipotesis. Uji parsial. Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa nilai T-tabel dari motivasi eksternal sebesar 3.471. Artinya, motivasi eksternal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, di mana dengan membandingkan nilai T hitung dan T-tabel dalam kurung 3.471 lebih besar dibanding 2004.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian ini dapat diterima, yakni motivasi eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Swiss Berlin Crystal Kupang pada alfa 5%. Motivasi eksternal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Artinya bahwa pemberian motivasi yang tepat akan meningkatkan kinerja karyawan dalam melakukan suatu pekerjaannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Miao dan Kenneth 2006 yang menyatakan bahwa kontrol terhadap motivasi eksternal yang dilakukan dengan memberikan kompensasi dan berpenghargaan terhadap prestasi kerja akan meningkatkan performa kinerja karyawan. Secara teoritis, temuan penelitian ini sesuai dengan pendapat Xiaojian 2007 yang mengemukakan bahwa dengan motivasi yang tepat, para karyawan akan terdorong untuk berbuat semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugasnya. Uji simultan. Pengujian hipotesis ketiga, yakni secara simultan, motivasi internal dan eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Swiss Berlin Crystal Kupang. Hal ini didasarkan pada perolehan nilai F hitung yang diperoleh. Nilai F hitung sebesar 38,154 jauh lebih besar dari nilai F tabel pada alfa 5%, yakni 2,78. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga yang mengatakan bahwa cara motivasi internal dan motivasi eksternal memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dapat diterima kebenarannya. Motivasi internal dan motivasi eksternal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Artinya, motivasi internal yang dibangun dengan baik, pemberian motivasi yang tepat oleh perusahaan akan meningkatkan kinerja karyawan. Temuan tersebut mendukung pendapat Fahmi Setia Permana tahun 2009 yang menyatakan adanya pengaruh yang signifikan motivasi internal dan motivasi eksternal terhadap kinerja karyawan. Selain itu, juga mendukung pendapat Jumadi tahun 2006 yang menyatakan kondisi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Penutup. Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut. 1. Motivasi internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Swiss Berlin Crystal Kupang. Motivasi internal yang tinggi akan berpengaruh pada tingginya kinerja seseorang. 2. Motivasi eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Swiss Berlin Crystal Kupang. Apabila manajemen hotel memperhatikan imbalan, harapan, dan insentif kepada karyawan, maka itu adalah motivator bagi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. 3. Secara simultan, baik motivasi internal maupun motivasi eksternal memiliki positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dapat dikemukakan bahwa motivasi internal maupun eksternal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap karyawan Swiss Berlin Crystal Kupang. Terdapat beberapa hal yang dapat disarankan, yaitu sebagai berikut. 1. Perlunya pihak karyawan meningkatkan kinerja bertolak atas arti pentingnya pekerjaan yang saat ini mereka jalani. Karyawan perlu terus untuk meningkatkan kinerja yang dengan motif-motif yang baik yang dapat membangun rasa tanggung jawab atas pekerjaan mereka. 2. Pihak manajemen Swiss Berlin Crystal Kupang perlu untuk memperhatikan berbagai keluhan dan setiap karyawan dalam hal pemenuhan kebutuhan karyawan melalui pemberian gaji,
imbalan dan tunjangan serta bonus ataupun penghargaan atau perhatian terhadap karyawan yang berprestasi. Baiklah, itulah jurnal yang kami dapat dan kami bahas serta kami simpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.